Anda, informasi seputar dunia politik di Kabupaten Jember telah kami kemas dalam Tajam Parlemen. Saya Primar Fantari, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Mengawali acara pada pagi setengah siang ini, Bertempat di Aula Balai Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, anggota Komisi C DPRD Jember, Tatin Indrayani, melakukan audiensi dengan guru TK dan PAUD dengan tema pentingnya peningkatan SDM para guru TK dan PAUD. Para guru berkeluh kesah tentang minimnya perhatian dan kesejahteraan, bahkan kebanyakan guru dibayar tidak layak jauh dari upah minimum Kabupaten Jember. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, para guru honorer TK dan PAUD ini diharuskan mengikuti standarisasi pendidikan sesuai anjuran pemerintah pusat, yakni harus mempunyai gelar S1 PAUD. Sehingga legalitas atau pengajuan kesejahteraan seperti honor nantinya juga akan dinilai dari standarisasi pendidikan tersebut. Untuk itu, Tatin berharap para guru honorer TK dan PAUD ini mau bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan yang lebih baik ke depannya. Mengenai standarisasi pendidikan, Tatin mendorong para guru untuk memanfaatkan beasiswa dari pemerintah kabupaten. Pertama, audiensinya teman-teman guru di lingkungan Kecamatan Ajung, yaitu di dalam PKG ya, yang terorganisir dalam satu PKG Kecamatan Ajung. Kita membawa aspirasi perbaikan untuk kualitas guru, baik dari tingkat SDM maupun dari sarana prasarana, yang kebetulan siang hari ini juga dihadiri oleh Bapak Kabid, Bapak Heri Yudi sendiri. Banyak sekali interaktif tadi dari teman-teman, sehingga sudah memang ada titik temu di reses pada siang hari ini, yang mana memang masih sangat dibutuhkan support anggaran dari kebijakan daerah, khususnya dari Ibu Bupati sendiri untuk memperhatikan kualitas SDM dari guru-guru pendidik. Karena tadi juga di dalam menyuarakan kualitas sebuah pendidikan tak lepas dari SDM guru pendidik, dan kita juga keterbatasan honor teman-teman yang memang harus kita perjuangkan ke depan. Itu. Sementara itu, menurut salah satu guru, Soraya mengapresiasi audiensi ini. Selain untuk berkeluh kesah mengenai nasib guru TK dan PAUD, pertemuan ini juga sebagai pencerahan kepada guru TK dan PAUD tentang standarisasi untuk kesejahteraan yang lebih layak. Menurut saya pertemuan ini sangat bermanfaat ya, apalagi untuk guru-guru yang di sini kan tergabung dalam PKG. Di dalamnya ada guru taman kanak-kanak, ada guru kelompok bermain, ada SPS dan taman pendidikan anak ya kayak gitu. Sehingga ini sangat termotivasi sekali teman-teman ke depannya bagaimana untuk meningkatkan kualitas mereka kayak gitu. Untuk menyiapkan anak didiknya yang benar-benar kompeten ke pendidikan anak usia dini, seperti itu Mas. Selain itu Bu, harapannya bahkan kesejahteraan kurang teman-teman. Iya. Harapannya sendiri. Harapan kami karena ini dipelopori oleh Bu Dewan tadi, juga dihadiri oleh Bapak Paudikmas. Harapan kami ke depan ya ditingkatkanlah kesejahteraan guru-guru TK, minim gajinya ialah yang awalnya sekian lebih ditingkatkan sehingga lebih sejahtera. Itu aja yang saya inginkan. Dari Ajung, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan anggota Komisi C DPRD Jember Tatin Indrayani dengan jumlah yang cukup besar yakni ribuan. Dirinya berharap Bupati ataupun Pemkab Jember juga memperhatikan profesi guru TK dan PAUD di Jember. Karena mereka bukan pekerja sosial, apalagi yang telah mengantongi standarisasi yang berlaku, seperti S1 PAUD maupun yang lulus diklat. Dengan sinergi yang baik, diharapkan kesejahteraan guru honorer TK dan PAUD dapat segera terrealisasikan. Mau dilakukan diklat mandiri. Nah, diklat mandiri itu juga kembali pada anggaran juga yang terbatas. Sebenarnya kemarin sudah ada diklat secara terpusat sebanyak 120, sehingga persebarannya sangat minim. Satu kecamatan hanya 3 orang yang mewakili diklat, sehingga untuk masing-masing gugus belum ada keterwakilan pengikutan diklat. Kami mohon Bupati juga memberikan perhatian khusus pada 6.000 lebih guru PAUD yang ada di Kabupaten Jember ini. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Selain bersikukuh menunggu hasil dari konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018, pimpinan legislatif juga menilai bahwa keputusan terkait KUA PPAS 2018 sudah final, sehingga menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, tidak ada yang perlu dibahas antara tim anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran Dewan. Terus sekarang apa yang mau dikomunikasikan? Ketemu dengan Bupati harusnya sampaikan. Bu, tidak bisa ini. Lain halnya kalau yang diminta oleh DPR itu kepentingan DPR. Coba tunjukkan dari 125 miliar itu untuk kepentingan DPR mana? Tidak ada. Boten-boten. Anggarannya sampean aja dikepres sampean meneng, Pak. Ayo logika mana yang mau dipakai ini? Kita ingin memperjuangkan. Kalau kita jujur, Pak, sesuai dengan undang-undang, Pak, APBD itu harus mengacu kepada KUA PPAS. KUA PPAS itu mengacu kepada RKPD. RKPD mengacu kepada RPJMD. 250 miliar itu harus tiap tahun, Pak, kepada Bina Marga. Itu RPJMD-nya Bupati loh, Pak. Loh, sih Bupati salah, nah bener no. Tambahi 50 miliar, dia tidak menyalahi RPJMD. Loh, kok terus kita yang disuruh ketua hatinya gimana? Nah, ini tandanya panjenengan tidak memberikan pencerahan dan informasi yang benar kepada Bupati. Coba sekali-kali sampaikan kepada Bupati situasi ini. Gitu. Jangan terus panjenengan memaksakan ini kepada kami, kepada teman-teman yang lain yang menurut kami berjalan sesuai dengan on the track gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selain fraksi PDI Perjuangan, fraksi lain dari salah satu partai pengusung Bupati Faida yakni fraksi Nasdem DPRD Jember juga menginginkan agar draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember tahun 2018 segera ditandatangani oleh pimpinan Dewan dan pihak eksekutif demi kepentingan masyarakat luas agar segera bisa merasakan kue pembangunan di tahun anggaran 2018. Secepatnya untuk ditandatangani, dikarenakan untuk kepentingan masyarakat Jember. Pak Paksis tadi bilang Pak Fraksi bertanggung jawab mengkomunikasikan. Monggo, kami siap Paksis. Apa tugas-tugas dari jenengan, apa tugas dari teman-teman fraksi ini mungkin harus all sebelum tanggal 30. Terima kasih. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pertemuan pimpinan Dewan dan juga fraksi di ruang Banmus, salah satu fraksi partai pengusung Bupati Faida yakni PDI Perjuangan menginginkan agar kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018 yang telah dilakukan pembahasan untuk segera ditandatangani oleh pimpinan Dewan dan Bupati. Karena dengan pengesahan anggaran tersebut, masyarakat Jember akan segera menikmati APBD melalui program-program pembangunan. Perjuangan berkehendak permasalahan ini segera tuntas, segera kita sepakati dan segera kita susun agenda-agenda untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2018 ini secepatnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meski sejumlah fraksi pendukung mengusulkan agar pimpinan DPRD Jember segera melakukan penandatanganan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2018. Namun pimpinan DPRD masih tetap akan menunggu jawaban Gubernur Jawa Timur. Anggarannya sampean aja dikepres sampean meneng, Pak. Ayo logika mana yang mau dipakai ini? Kita ingin memperjuangkan. Kalau kita jujur, Pak, sesuai dengan undang-undang, Pak, APBD itu harus mengacu kepada KUA PPAS. KUA PPAS itu mengacu kepada RKPD. RKPD mengacu kepada RPJMD. 250 miliar itu harus tiap tahun, Pak, kepada Bina Marga. Nah, ini tandanya panjenengan tidak memberikan
pencerahan dan informasi yang benar kepada Bupati. Coba sekali-kali sampaikan kepada Bupati situasi ini. Gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD Kabupaten Jember 2018, Badan Anggaran DPRD sepakat harus menunggu jawaban gubernur untuk melakukan penandatanganan. Sikap ini juga didukung oleh fraksi Gerindra karena khawatir penandatanganan tersebut bisa menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan apa yang sudah kita putuskan sewaktu kita di Badan Anggaran untuk tetap bersih teguh terhadap apa yang sudah diputuskan. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP 18 tahun 2017 pada bulan Agustus lalu, secara otomatis PP 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan anggota DPRD tidak berlaku lagi. Tentu saja aturan tersebut masih membutuhkan peraturan Bupati sebagai dasar hukum yang lebih teknis. Namun karena Perbub hingga hari ini belum ada, maka tidak ada landasan hukum bagi Sekretariat Dewan untuk mencairkan gaji dan tunjangan seluruh anggota DPRD. Sampai tanggal 1 Desember ini belum ditandatangani, otomatis anggota DPR tidak mendapatkan hak-haknya. Karena Sekretariat tidak akan berani mencairkan tanpa ada itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Biaya operasional partai politik juga ditunjang oleh sebagian gaji anggota dewan dari fraksi masing-masing. Oleh sebab itu, selain berdampak kepada 50 orang anggota dewan, belum diterbitkannya Perbub sebagai aturan turunan dari PP 18 tahun 2017 oleh Bupati, maka hal ini tentu juga akan berdampak signifikan terhadap seluruh partai politik yang legislatornya berada di DPRD Jember. Sebab sebagian gaji anggota dewan juga digunakan untuk membantu operasional partai politik masing-masing. Konsultasi ke provinsi dan sebagainya sudah dilakukan. Karena Sekretariat tidak akan berani mencairkan tanpa ada itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. DPRD sendiri pasca keluarnya PP 18 tahun 2017 lalu sudah menindaklanjutinya dengan menetapkan peraturan daerah atau Perda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Namun tentu saja Perda tersebut harus ditindaklanjuti dengan Perbub sebagai aturan yang lebih teknis. Oleh sebab itu, seluruh anggota Dewan tentu berharap agar Bupati segera menerbitkan Perbub agar hak-hak wakil rakyat yang sudah diatur oleh pemerintah bisa segera dipenuhi. Kemarin pada saat kami konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri juga syaratnya harus Bupati segera memiliki Perbub, menandatangani Perbub tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Gaji dan tunjangan bulanan merupakan salah satu hak para wakil rakyat yang telah diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, belum diterbitkannya Perbub turunan dari PP 18 tahun 2017 oleh Bupati, bukan berarti gaji dan tunjangan seluruh anggota Dewan akan hangus. Melainkan hanya tertunda dan akan dirapel ketika Perbub sudah diterbitkan. Sebab berdasarkan hasil konsultasi DPRD ke Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, gaji dan tunjangan merupakan hak anggota Dewan. Nah, maka kalau sampai tanggal 1 Desember ini belum ditandatangani, otomatis anggota DPR tidak mendapatkan hak-haknya. Karena Sekretariat tidak akan berani mencairkan tanpa ada itu. Dan kemarin pada saat kami konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri juga syaratnya harus Bupati segera memiliki Perbub, menandatangani Perbub tersebut. Ketentuannya
Pergub itu harus dibuat setelah berapa lama? Setelah Perda itu dibuat dan dikonsultasikan. Kemarin sudah dikonsultasikan ke provinsi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.